Nah, miniatur ini saya nanti akan mentokan pada pembuatan mixer, teman-teman. Mixer mini, ya, mixer mini. Kemarin yang pertama ampli mini, crossover mini, parametric mini, selanjutnya mixer mini. Kalau video ini tembus sampai berapa? Sampai 2000 like atau 1000 like aja lah. Video ini tembus sampai 1000 like, saya bikin mixer mini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Sia Pro Audio Batam. Ya. Jadi di video kali ini teman-teman, salam kenal buat kalian semua ya. Baru saja melihat wajah saya setelah sekian lama saya upload video tidak melihatkan wajah saya. Nah inilah di balik video Sia Pro Audio Batam itu ada sosok seperti ini teman-teman. Ya, sosok seperti ini ya, dimaklumi saja lah ya. Jadi untuk video kali ini sesuai dengan janji kita, kemarin saya sudah memberikan atau memosting sebuah polling ya. Polling itu pilihan ya. Jadi untuk agendanya hari ini kita akan ngobrol santai mengenai ketentuan power dan speaker ya. Karena waktu itu postingan saya itu ada dua opsi. Yang pertama ngobrol santai tentang miniatur, yang kedua ngobrol santai tentang ketentuan power dan speaker. Jadi yang banyak pollingnya itu yang ketentuan power dan speaker. Dan saya putuskan untuk mengobrol masalah itu teman-teman gitu ya. Jadi saya kelihatannya kayak YouTuber beneran ini pakai mic-mic kayak gini nih. Ya, namanya juga usaha ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga ikut mendukung dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mensubscribe channel saya, itu saya luar biasa. Anda luar biasa ya. Anda luar biasa. Semoga teman-teman diberikan banyak-banyak rezeki dan kelimpahan kesehatan lah gitulah ya. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa selain rasa terima kasih ya. Jadi banyak teman-teman itu yang hobi musik tapi tidak tahu ya cara eh, ketentuan power dan speaker itu seperti apa gitu. Nah, ini mungkin dari sebagian kalangan saja. Ingin hobi musik, mendengarkan musik itu yang enak di rumah itu seperti apa sih? Saya kok beli ampli power itu berkali-kali di toko, tapi nggak ada yang enak suaranya. Jadi perlu diketahui teman-teman, kalau ampli atau power di toko, itu yang kelas harganya rendah, itu kebanyakan ya, saya ngomong kebanyakan. Saya tidak akan menyebut merek ataupun menyebut brand. Kebanyakan itu watt yang diberikan pada tulisan power itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Contoh teman-teman beli eh, power ampli di toko. Mas, Mbak, saya mau beli power ampli ya, yang wattnya sekian, katakanlah 1000 watt. Diambilkannya, ini Mas, ada power 1000 watt. Teman-teman lihat tulisan di belakang, wah, benar ini 1000 watt. Nah, tapi apakah itu 1000 watt? Tentu tidak, teman-teman ya, tentu tidak itu. Kalau harganya itu murah-murah itu. Misal ada power 1000 watt kok cuma harganya 500.000 itu ya perlu agak ketawa sedikit ya teman-teman ya. Bukan berarti mengecek itu bukan. Cuman terheran-heran. Kalau mau bikin power 1000 watt itu memerlukan biaya yang banyak teman-teman. Bahkan sampai 2 juta lebih ya kalau kita merakit. Apalagi kita membeli power pabrikan. Seperti itu. Ada yang 1000 watt murah harga 1 jutaan ke atas. Itu memang 1000 watt. Seperti merek Megavox ya. Megavox itu kayaknya wattnya sih betul itu merek Megavox itu ya. Teman-teman bisa share aja ke Shopee atau ke mana, itu bisa teman-teman cari aja. Dan power itu ada tahapannya ya. Yang pertama ada power kelas kamar, ada yang power kelas ruang tamu, ada yang power kelas lapangan atau outdoor, atau power hajatan ya yang disewa-sewakan itu. Itu macam-macam ya. Jadi kebanyakan orang hobi musik itu tidak tahu cara untuk uh, memanjakan telinganya. Nah, jadi saya akan memberikan tips buat teman-teman agar apa? Ya, agar bisa memilih power dan speaker itu pas ya. Kebetulan di video saya sebelumnya itu kita membuat ampli mini. Nah, ampli mini itu sebenarnya untuk kelas mana, Mas? Ada juga subscriber yang tanya, Mas, saya ampli mini untuk membunyikan 10 in double coil.
kok suaranya sember dan nggak enak? Ya jelas teman-teman, 10 in double coil itu luar biasa juga tenaganya yang harus diberikan. Makanya kalau tidak sesuai dengan amplinya, itu suaranya pasti nggak enak gitu loh. Jadi teman-teman bisa tahu ya. Jadi power mini ya, yang biasa teman-teman jumpai seperti menggunakan cas HP ataupun 12 volt itu idealnya itu hanya untuk speaker 8 in ke bawah. Idealnya. Punya saya kok pakai 10 in, 12 in bunyi. Nah, coba diputar agak keras sedikit gimana suaranya? Ada titik cacat atau udah sember atau gimana? Idealnya 8 in sampai ya ke bawah lah, 8 in ke bawah, entah 4 in, 6 in. Idealnya seperti itu teman-teman. Bahkan kalau mau lebih enak lagi, kalau pakainya sejenis 5 volt sampai 12 volt ya. Jadi ingat, power 5 volt sampai 12 volt semuanya. Power 5 volt sampai 12 volt, idealnya adalah 8 in ke bawah. 10 in bisa nggak mas? Bisa. Kalau misal 10 in-nya itu speaker murah ataupun wattnya kecil, 100 watt, 80 watt, atau 150 watt mungkin bisa. Suaranya masih bisa bagus. Tapi kalau 10 in itu udah bagus, double coil dan wattnya besar. Bahkan yang 8 in pun kalau yang merek bagus, asli atau apa, itu kalau yang power 5 volt sampai 12 volt juga tidak menjamin teman-teman. Jadi itu power kelas kamar ya, kita bilang power kelas kamar. Ini udah berapa menit? 6 menit. Jadi kita lanjut ya, atau mau bikin part 2 kalau kepanjangan. Ya kayaknya dilanjut aja lah 6 menit. Terus selanjutnya yang kedua adalah power kelas ruang tamu. Power kelas ruang tamu ini seharusnya sudah menggunakan trafo ya. Trafo itu seperti apa ya? Jadi trafo itu seperti ini. Nah, ini trafo. Teman-teman pasti udah tahu lah kalau trafo itu menggunakan beberapa lilitan ya, yang dinamakan lilitan sekunder dan premier. Itu dia mampu bisa mengeluarkan volt yang baik ya, daripada adaptor ataupun SMPS ya. SMPS pun ada juga yang baik. Tapi kalau dibandingkan sama trafo ya, kalau saya milih trafo teman-teman ya, harganya pun lebih mahal trafo. Jadi untuk power kelas ruang tamu itu minimal menggunakan trafo. Nah, jadi trafo itu seperti apa yang baik? Jadi teman-teman bisa simpulkan trafo yang baik itu adalah trafo yang murni menggunakan lilitan tembaga yang asli. Jadi teman-teman kalau mau beli power itu tanyakan dulu powernya berapa ampere, 10 ampere misal. Menggunakan merek apa? Misal menggunakan merek Orient. Nah, Orient itu bukan murni. Misal menggunakan merek Bell. Nah, itu Bell itu juga ada yang murni, juga ada campuran. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini untuk memilih sebuah power. Ini membeli ataupun mau ingin merakit sama. Seperti itu teman-teman. Kalau kelas ruang tamu minimal menggunakan trafo lah intinya. Untuk mengangkat speaker 12 in ke bawah. Seperti itu. Trafonya pun diusahakan murni. Ya, kalau nggak murni itu juga nggak enak. Gitu teman-teman. Oke, lanjut untuk power outdoor. Kalau power outdoor ini udah tentunya kelasnya udah luar biasa. Tentunya sudah menggunakan driver yang bagus, menggunakan driver yang bisa disuplai tegangan besar. Seperti 50 VAC sampai dengan 100 VAC bahkan. Kalau power kelas H. Nah, ini untuk pemula, mungkin saya tidak terlalu membahas tentang power outdoor ya. Karena power outdoor ini mungkin karena saya kalau menjelaskan terlalu panjang, itu teman-teman yang pemula nanti susah mengikuti. Karena apa? Karena saya juga memberikan tutorial praktek itu baru tentang miniatur. Nah, miniatur ini saya nanti akan mentokan pada pembuatan mixer, teman-teman. Mixer mini, ya, mixer mini. Kemarin yang pertama ampli mini, crossover mini, parametric mini, selanjutnya mixer mini. Kalau video ini tembus sampai berapa? Sampai 2000 like.
atau 1000 like aja lah. Video ini tembus sampai 1000 like, saya bikin mixer mini. Kalau nggak nyampe 1000 like, ya ditunda sampai 1000 like. Gitu aja mungkin teman-teman. Kalau speaker outdoor, nah itu ketentuannya mungkin nggak nonton video saya yang udah tahu outdoor ya. Jadi dia udah paham gitu. Yang ini kita bahas barusan kan untuk kelas kamar dan kelas ruang tamu. Mungkin segitu saja videonya teman-teman, ini sudah terlalu panjang. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.